Ini adalah 15 harinya saya ditinggalkan oleh seorang ibu. Ini adalah ujian terberat dalam hidup saya. Karena saya mengikuti dan juga mendampingi beliau dari 2018 ketika ibunda memang dinyatakan sakit kanker rahim. Saya berjuang di situ, saya sempat cuti kuliah, saya berhenti mengajar waktu itu, bolak-balik Serang, Jakarta, waktu itu belum ada kendaraan, saya harus rela dengan ibu saya dari subuh mengantarkan ibu saya ke RSCM dari kereta stasiun ke stasiun waktu itu, sampai akhirnya di 2020 sebelum COVID. Ibunda alhamdulillah telah selesai proses kemoterapi dan lain-lain. Saya di situ sudah lega sekali, Ustadz. Dan kemarin setelah itu semua tidak menjadi bayang-bayang ketakutan saya, itu kehilangan itu terjadi di hari ini, di hari ke-15 ibunda di awal Mei itu meninggal dunia. Karena memang saya tidak menyangka akan meninggalkan saya karena ibunda tidak sakit. Jadi setelah itu hanya batuk dan juga sesak. Waktu itu setelah sholat asar kebetulan setelah sholat isya beliau ingin dipijit punggungnya sama saya. Dan tidak lama kemudian ibu sesak. Saya coba bawa ke puskesmas, waktu itu tidak ada oksigen, tidak ada, ke klinik, 2 klinik tidak ada, oksigen habis karena ibu saya kekurangan nafas. Di klinik yang ketiga dokternya ada, oksigennya ada, ibu sayanya tidak ada. Ibu saya tidak terselamatkan di mobil, saya hancur di situ, Ustaz. Semua yang saya sudah bangun untuk ibu saya, rasanya untuk hari-hari saya rasa berat sekali melihatnya. Itu adalah ujian yang memang saya rasa ini sangat berat sekali, ya Allah. Saya hanya ingin hidup, melanjutkan hidup saya lagi. Dan mohon untuk arahannya Pak Ustadz agar saya bisa melanjutkan semua ini, mencoba bangkit kembali dan mungkin bisa sadar akan hakikatnya takdir yang memang Allah sudah gariskan kepada saya. Setiap orang yang dikasih ujian, sebetulnya dia lagi dikasih kesempatan untuk meraih gelar sobar, sobirin. Kita nggak akan dapat gelar sobirin hanya dengan duduk berpangku tangan, bahkan dengan beribadah sekalipun. Kita baru dapat gelar sobirin hanya dengan menjalani ujian. Dan sobirin adalah salah satu gelar tertingginya seorang hamba. Sabar adalah salah satu gelar tertingginya seorang hamba. Menurut saya 3 yang tertinggi itu, 1 adalah hamba yang mukmin, 2 hamba yang muttaqin, 3 hamba yang sabirin. Ini yang paling sering diulang-ulang Al-Quran. Mukmin, muttaqin, sabirin. Mukmin, muttaqin, sabirin. Mukmin itu orang yang imannya nggak pernah goyah, istiqomah. Muttaqin itu orang yang selalu taat dalam keadaan susah dan mudah. Dan sabar itu adalah orang yang selalu menerima kenyataan hidup walaupun kenyataan itu di luar harapannya. 3 golongan inilah yang paling mulia di sisi Allah. Salah satunya sabirin. Semoga Hadi atau Mbak yang tadi cerita tentang suaminya yang diuji dengan sakit akhirnya kembali kepada Allah. Berarti kalian semuanya sedang diberikan kesempatan meraih derajat sabirin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji untuk kalian, wabasyir, sampaikan berita gembira kepada hamba-hambaku itu. Fulan, sampaikan kepada dia. Siapa yang disuruh sampaikan? Nabi. Kemudian para ulama yang meneruskan dakwah Nabi. Sampaikan, bilang ke mereka ada berita gembira untuk mereka. Di dunia dan di akhirat. Sampaikan kepada mereka bahwa aku selalu mengingat mereka. Sholawatun alaihim. Aku selalu mengingat mereka. Sampaikan kepada mereka, aku sayang sama mereka. Warahmah.